Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Dewi dengan NPM 014 dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang kesenjangan sosial pengangguran di Indonesia. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh masing-masing dari anggota kelompok kami. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Menurut Al-Ghafari, pengangguran dapat terjadi akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas, serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Salah satu jenis pengangguran di mana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tenaga kerja tidak bekerja sama sekali. Biasanya pengangguran ini terjadi karena tidak sesuai antara lapangan pekerjaan dan keahlian yang dimiliki. Ada juga setengah pengangguran, yaitu di mana kondisi seseorang yang sudah bekerja namun belum optimal jika diukur berdasarkan jam kerjanya. Sementara itu, pengangguran terselubung adalah kondisi di mana seorang yang telah bekerja tetapi pekerjaannya belum sesuai dengan keahlian atau bakat yang dimiliki. Pengangguran sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan sosial masyarakat suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dan juga tingkat kesejahteraan yang ikut menurun pula merupakan pengaruh dari adanya pengangguran. Pengangguran akan menurunkan daya beli masyarakat. Dengan turunnya pendapatan, maka menurunnya pula daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun akan menyebabkan turunnya permintaan barang atau jasa, dan komponen konsumsi dari PDB itu akan menurun. Ini artinya perekonomian negara tersebut juga ikut menurun. Pengangguran juga menurunkan jumlah transaksi ekonomi, yang berarti menurunkan pajak pendapatan dan pajak dari transaksi ekonomi. Jadi, semakin banyak jumlah pengangguran, maka pajak dari masyarakat dan penerimaan pemerintah juga ikut menurun. Yang pertama, apa faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya pengangguran? Umumnya, pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja di negara tersebut. Pengangguran seringkali menjadi akar permasalahan perekonomian negara. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Saat ini memang banyak sekali lulusan-lulusan sarjana bahkan magister yang bisa dibilang berpengalaman. Namun karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, inilah yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia. Apalagi saat ini populasi di Indonesia sedang banyak-banyaknya. Selain itu, keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria. Setiap perusahaan sudah tentu memiliki kriteria dalam menerima karyawan. Namun tentu saja akan ada persaingan dalam hal ini. Semakin tinggi keterampilan seseorang dalam suatu proses, maka akan semakin mudah diterima. Beda halnya dengan yang baru saja bekerja, biasanya mereka akan sulit untuk diterima karena perusahaan membutuhkan kriteria yang sesuai dengan posisi yang mereka butuhkan. Selanjutnya adalah persaingan pasar global. Saat ini di Indonesia sudah banyak perusahaan asing yang didirikan, namun mereka lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja dari Indonesia. Alasannya karena keterampilan juga kemampuan tenaga kerja lokal masih tidak sesuai dengan persyaratan mereka. Terima kasih. Pembahasan yang kedua yaitu apa sih solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menangani masalah ini? Nah, pemerintah sendiri itu menawarkan solusi yaitu dengan bursa tenaga kerja atau job fair. Bursa tenaga kerja ialah di mana tempat yang mempertemukan pemberi kerja dan juga pencari kerja. Hal tersebut menimbulkan adanya relasi yang dapat dibangun dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu juga perlu adanya kesamaan visi dan misi agar terjalin hubungan kerja yang baik. Selain yang tadi disebutkan, ini juga menjadi salah satu cara cukup efektif untuk dilakukan, yaitu dengan meningkatkan jiwa kewirausahaan. Meningkatkan jiwa kewirausahaan bisa dilakukan sejak dini, misalnya dimulai dari sekolah.
Dengan jiwa kewirausahaan yang dimiliki, tentu akan membuat mereka bisa mendirikan bisnis sendiri, mempunyai kerajaan bisnis yang tersendiri. Selain mempermudah, mereka juga bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Maka dari itu, menanamkan jiwa kewirausahaan di sekolah dinilai sangat diperlukan dan bisa menjadi prioritas. Meningkatkan mutu pendidikan juga menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi mutu pendidikan, maka hal itu akan membuat negara menjadi lebih maju. Bukan tanpa alasan yang jelas. Dengan mutu pendidikan yang bagus, sumber daya manusia juga memiliki kualitas yang bagus pula. Pendidikan juga dapat dilakukan agar menghasilkan generasi penerus yang potensial. Dan tentu saja, itu menjadi hal yang sangat baik untuk mereka maupun pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan, karena jika tidak diperhatikan akan menimbulkan mutu pendidikan rendah dan akan memperbanyak pengangguran. Jika pemerintah bisa memperhatikan dengan baik, itu akan bisa mengatasi dan mengurangi populasi usia kerja yang menganggur. Yang ketiga, bagaimana cara menggali potensi pada diri kita agar menjadi produktif. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang tersebut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kenali apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Sebab ketika kita telah mengetahui hal tersebut, dapat membuat kita untuk selalu membenahi kekurangan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Sementara itu, agar kita bisa lebih mengembangkan kelebihan yang kita punya untuk mencapai suatu keinginan, di samping itu berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena semua orang mempunyai jalan masing-masing untuk mencapai kesuksesan. Selain itu, bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan hobi juga dapat membantu mengembangkan diri. Hal tersebut juga dapat membantu kita untuk mendapat teman baru, juga relasi yang luas. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu tunakarya atau yang biasa disebut pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, atau yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang mencari pekerjaan yang benar-benar layak. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain yaitu yang pertama karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, dan juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari pekerjaan. Setiap pengangguran diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan, artinya produktif dan remuneratif, sesuai pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia, lebih tegas lagi dijadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional. Saran, untuk mengurangi tingkat pengangguran, maka harus ada peran pemerintah. Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa terciptanya lapangan pekerjaan, serta menjalankan kebijakan yang konsisten tersebut dengan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal. Pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan kerja kepada masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Berikut adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika adanya kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.